lagi dengan aku Yulia dan aku Ilsya di episode 4 4 hidroponik sayuran Polbangtan Malang. Yuk ikuti keseruannya. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mas. Saya Yulia dan ini Saya Irsyad. Nah, di sini kami dari Grow Up, Mbak. Kami mau tanya-tanya nih mengenai hidroponik dan juga tanaman-tanaman yang ada di sini. Oh ya, boleh. Bisa kesini langsung. Oke. Wah, keren ya. Oh iya Mbak, Mas, kita ingin tanya nih. Jadi hidroponik ini tuh sebenarnya apa sih, ataupun sebenarnya dalam segi umumnya pengertiannya ya? Pada umumnya itu seperti apa? Kalau hidroponik ini sendiri kan kalau misalnya dari bahasa umum maupun dari internet ya bertanam budidaya secara secara menggunakan bagian-bagian hidroponik yang lainnya. Seperti seperti contohnya di sini tuh ada NFT, yaitu hidroponik di sini tidak menggunakan tanah medianya, tapi menggunakan bahan-bahan yang fokusnya pada dasar hidroponik gitu. Oke, berarti kan tadi menggunakan berbagai hidroponik nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, kira-kira apa aja sih jenis-jenis hidroponik itu? Masnya mungkin? Hidroponik itu kalau yang pertama yang kami gunakan sekarang yaitu dengan menggunakan NFT, Modern Film Teknik, yaitu dengan memanfaatkan hanya aliran saja untuk menutrisi si tanamannya. Dan juga ada DFT, Deep Flow Teknik, dan juga System Brick, yaitu dengan tidak menggunakan siklus dan juga hanya mengampungkan tanaman pada nutrisi. Oke, berarti yang ada di sini ini termasuk NFT begitu ya? Iya, termasuk NFT. Kalau untuk penggunaan air dan juga listriknya bagaimana? Harus terus menyala seperti itu? Sebenarnya kalau pada kami sendiri itu tidak 24 jam ya, tapi hanya dilakukan secara dari jam 6 hingga jam 5 sore. Jadi malamnya dimatikan. Tapi kalau kita fokusnya pada peremajaan, usia yang butuh harus benar-benar kita fokuskan untuk perkembangannya mereka, itu kita pakainya 24 jam dari pagi sampai malam, ketemu lagi sampai pagi lagi. Oh, berarti tergantung umur juga ya? Iya, tergantung umur juga. Ngomongin masalah umur nih, pasti ada karakternya itu, yaitu sayurnya kan Mas Mbak. Kira-kira sayuran ataupun tanaman apa sih yang cocok nih, yang bisa ditanam di hidroponik begitu? Sebenarnya banyak ya, tidak hanya di mode sayur, tapi juga bisa di mode buah juga gitu. Kalau dari kami sendiri di greenhouse ini ada produk unggulan kami, yaitu ada selada. Ini salah satu contoh seladanya. Kita menggunakan sistem NFT pakai pipa ya. Di sini pakai pipa, media tanamnya pakai rock wool, dan juga ada komoditas lainnya seperti pakcoy dan yang lainnya seperti kayak kailan, bayam maupun kangkung. Banyak sih, tapi kita baru coba melon ini di irigasi tetes ini hanya permulaan aja. Itu waktu komoditas buah aja. Berarti sayuran ya masih ini? Iya, masih sayuran. Kalau tadi kan Mbaknya bilang kalau komoditas unggulan di sini adalah selada. Nah, kalau selada di sini sendiri itu jenisnya apa aja Mbak? Atau Selada di sini jenisnya variasi ya. Dari kita pakai yang bibit pertama dulu kan ya, kita pakai Caipira. Itu dari Indoseed. Itu terus udah gitu ada yang agak grade-nya naik ke atas, itu ada Simmental dari Bejoseed. Kemudian ada Simmental ada RZ. Ini RZ dari Rizwan. Varietasnya adalah Johnson gitu. Terus ada Myrtle, Grand Rapid ya kan ya. Dan banyak sih seladanya, kan ini kan lebih tujuan ke selada ke arah daunnya, bukan kayak butterhead itu. Oh iya. Berarti untuk pasarnya sendiri nih, kira-kira yang ramai itu apakah juga tergantung varietasnya atau seluruh selada nih? Mas mungkin bisa disebutkan. Mungkin ke seluruh seadanya, karena lebih main ke bobotnya. Oh, main ke bobotnya. Pasarnya sendiri kalau kami ya, ini sebenarnya kita konsumennya beda-beda. Kalau saya kan ini kan kembali ke end user, ini juga sama-sama end user tapi beda. Kalau saya ke arah burger, terus ya gitu grill, terus ada rekan saya juga yang
di kemitraan di yayasan di lawan sini juga sama di grill, cuma beda toko gitu. Beda toko. Dan juga ibu rumah tangga sih. Yang terakhir itu ibu rumah tangga, end user ibu rumah tangga. Berarti udah luas ya, jadi jaringannya Iya, untuk pemasarannya sendiri seperti itu. Sendiri itu di bobot berapa, Mbak? Kalau selada, kalau di saya ini bobot selada untuk dipasarkan ini di angka 175 gram itu minimal, sampai 250 gram hingga bobotnya sampai 300 gram. Tapi beda-beda sih saya sama temen rekan saya. Kalau rekan saya ya di rentang segitu juga nanti kalau misal di di umur yang optimal, cuma karena bobotnya lebih besar, memang varietasnya seperti itu ya kita ambil aja karena memang dia lebih besar. Oke, iya, berarti jadi kayak per kilonya 8 pohon sampai 5 pohon atau 4 pohon. Oke, 4 pohon. Berarti juga disesuaikan dengan umurnya juga ya. Iya, Untuk ukuran minimal 175 gram. Ngomongin tentang umur nih, Mbak. Kalau untuk pemanenan sendiri itu yang ideal itu berapa hari? Jadi kita kan ada 3 instalasi ya. Instalasi peremajaan itu usianya 7 hari, berarti HSS. Usia 7 hari HSS. Kemudian ada peremajaan itu kita pakai sekitar 14 sampai 15 HST pindah tanam. Jadi dari dia pindah berarti dia hitungannya umurnya 1 gitu. Terus lagi itu masuk peremajaan, kita masuk dewasa. Dewasa itu sekitar 14 hari ya. 14 hari atau 2 minggu itu udah bobotnya udah masuk 100 gram up, udah bisa udah bisa dipanen. Jadi kayak totalnya kalau dari HSS sendiri itu 60 HSS, tapi kalau kita pindah ke HST itu umurnya mungkin 30 sampai 35 HST. Tadi kan ada spesifikasinya kan, Mbak, kayak dari peremajaan, kemudian dewasa dan lain. Nah, itu untuk kebutuhan nutrisinya itu apakah berbeda atau sama, Mbak? Dari kebutuhan nutrisi dari peremajaan? Kalau peremajaan itu mungkin sekitar 600 ppm gitu. Iya, 600 ppm itu kira-kira pupuk A sama pupuk B-nya itu kemungkinan sih 100 hingga 120 ml. Jadi kayak karena kan kita sesuaikan sama tandon ini kan, tandon bak untuk air atau tandon nutrisinya itu kan kita harus tahu ukurannya. Kalau dari ukuran kami sendiri tuh pakai tandon yang ukurannya 20 liter gitu. Jadi nggak begitu banyak, 20 liter dibagi 2 berarti mungkin setengah aja, 10 liter setengahan gitu. Jadi dapatnya seperti itu. Jadi kalau dari peremajaan itu ppm-nya 600 hingga 500 dengan kadar pemberian pupuknya itu 100 sampai 120 mili. Kalau dari pendewasaan sendiri, kalau dari sini kan ini tandonnya sendiri kan ukurannya 1x1, tingginya 50 cm. Ini kita biasanya makainya 2 liter. 2 liter itu biasa menggunakan seminggu 2 kali ya, 2 liter. Jadi seminggu totalnya 4 liter pupuk A sama pupuk B. Lumayan cukup banyak. Iya, lumayan cukup banyak juga ya pastinya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih teknisnya seperti apa dan mungkin bagaimana cara pemasarannya. Sekarang kita tanya nih Mas Mbak, bagaimana sih keluh kesah ataupun hambatan yang ada di hidroponik sendiri sampai saat ini? Karena karena kita yang ada di greenhouse nih ya, ada di dalam nih. Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya secara budidaya ya, itu mungkin kekurangannya adalah waktu musim kemarau. Jadinya airnya dari pusat ini turunnya agak setengah itu. Mengeting gitu ya? Iya, terus sudah gitu sama kalau misalkan hujan lebat, karena kita di daerah kawasan Lawang ya, jadi hujannya agak lebat dan juga lembab, itu bisa mengaruhi pertumbuhannya jamur gitu. Tapi kalau rekan saya gimana? Ya sama, cuma mungkin di luar dari budidaya, mungkin dari hambatannya itu karena kalau kemarau itu biasanya lebih ke arah, kalau kemarau itu biasanya kan kita saingan sama konvensional itu aja, yang harganya justru malah lebih murah. Jadi pasarannya akan hancur. Itu aja. Iya, jadi kan end user kan milihnya kan ada berapa tipe-tipe customer kan macam-macam ya. Kalau customer dari kami sendiri tuh kadang mereka harus melihat harga pesaing pasar.
kalau pasarnya udah naik, mereka ngambilnya di kita gitu. Kalau pasarnya udah turun, apalagi hari kemarau, itu biasanya harganya itu 10.000 ke bawah. Itu biasanya ngambilnya udah langsung ke pasar-pasar lain, nggak mau ke kita gitu. Larinya konsumen itu beda-beda sih. Oh, berarti ini tergantung musim juga ya, Mbak? Iya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih ya, teman-teman semua. Mungkin bisa diberikan kepesan nih kepada Sobat Grow Up, kira-kira bagaimana nih buat teman-teman yang ingin berbudidaya secara hidroponik dan berbisnis nih dengan tanaman secara hidroponik sendiri. Apa kan? Sebenarnya kalau hidroponik itu sebagai salah satu solusi ketika punya niatan untuk bertani, cuma karena Perbatasan. iya perbatasan karena lingkungannya perumahan atau mungkin lahan yang luas. ya nggak punya lahan yang luas, mungkin ini jadi solusi. Ya tinggal kita melihat di sekitar kita, mungkin lahan di punya kita seperti apa. Karena kan dilihat dari secara hidroponik ya, budidaya secara hidroponik ini cara menanamnya itu tidak begitu susah atau tidak sampai kotor gitu. Jadi dianggapannya mudah dan ini lebih ke modernisasi sih ya. Kalau secara budidayanya. Karena mungkin bagi teman-teman yang di luar sana kan secara hidroponik sendiri kan masih anggapannya udah banyak nih yang udah nyoba, tapi mereka masih belum mengetahui dasar-dasar hidroponiknya itu bagaimana gitu kan. Itu bisa melihat dari YouTube maupun berbagai website lainnya gitu. Jadi bagi aku sendiri sih petani muda ini yang usianya masuk ke Gen Z ya, kaum Gen Z ini kalau menurut aku sendiri cobalah untuk bertani secara hidroponik di roof rumah kalian maupun ada di depan teras rumah gitu. Karena lebih efisien dan juga nggak ribet sih perawatannya gitu. Benar sekali sih. Terutama perlu kita ketahui bahwasanya tanaman-tanaman hidroponik ini adalah tanaman-tanaman yang sehat. Nah, itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita nantinya gitu loh. Daripada tanaman-tanaman yang dari konvensional yang banyak disemprot, mengandung bahan-bahan kimia seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi seperti itu ya Sobat Grow Up. Sekilas nih tentang hidroponik yang ada di Polbangtan Malang seperti itu. Mungkin dari kami sekian, cukup terima kasih Mas Mbak atas waktunya. Terima kasih juga atas informasi dan pengetahuan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Iya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya. Wah, menarik banget ya informasi hari ini mengenai hidroponik. Benar banget, apalagi kita bisa mau implementasikan hobi kita tapi juga bisa membantu. Iya. Bagi kita Gen Z juga kan tadi disampaikan sama kakaknya. Nah, jadi seperti itu Sobat Grow Up tentang episode kali ini, yaitu hidroponik. Sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, betul sekali. Perlu saya sampaikan lagi bahwasanya tanaman hidroponik adalah tanaman yang sehat yang dapat bermanfaat di tubuh kita untuk bertahun-tahun ke depan. Baik, nantikan terus episode selanjutnya di channel kita Grow Up, Petani Peternak Masa Kini.